Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Dwi Rahayu dengan NIM 2207325. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca data validitas dan reliabilitas di aplikasi Ministep dan SPSS. Sebelumnya, apa sih itu reliabilitas dan validitas? Jadi, validitas adalah menilai seberapa akurat alat ukur yang digunakan. Sedangkan reliabilitas adalah menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Langsung saja kita buka pada data yang ada pada Excel. Nah, selanjutnya tuh di sini kan ada 25 item. Nah, saya akan blok dari item pertama sampai dengan item 25. Kalau pada aplikasi SPSS jumlahnya diikutkan ya teman-teman. Nah, setelah itu copy, masuk kepada aplikasi SPSS, masuk pada data view. Nah, untuk kolom yang pertama, kita paste yang tadi, Ctrl V. Nah, mungkin di sini susah ya teman-teman untuk membacanya. Jadi kita masuk pada variable view. Untuk itemnya di sini masih bacaannya var. Jadi kita mau ganti dengan nama. Klik aja name, terus Ctrl F, replace, klik var, huruf kapital semua, var 000. Terus yang di sini itemnya saya mau ganti jadi huruf P. Replace all. Nah, di sini sudah berganti ya teman-teman. Nah, yang ini tinggal kita close aja. Nah, untuk yang P26 itu adalah total. Jadi kita ganti menjadi total. Nah, untuk melihat data validitas dan reliabilitas, kita masuk pada menu analis. Dan yang pertama untuk menentukan data validitas yaitu kita klik correlate, langsung be valid. Terus yang ini di Ctrl A, pindahkan ke variabel. Nah, lalu klik OK. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat ya kawan-kawan, untuk yang item 1 yang correlation-nya itu nilainya untuk total kita lihat. Nah, di sini menunjukkan 0,493. Nah, untuk ketentuan valid atau tidak validnya itu kita dapat lihat dari R hitung tabel. Nah, di sini karena saya menggunakan 32 responden, jadi saya di sini menggunakan taraf yang 5% yaitu 0,349. Jadi, kalau dia di atas 0,349 itu dinyatakan valid. Nah, pada correlation yang pertama, pada item yang pertama menunjukkan bahwa 0,493. Jadi, untuk correlation yang pertama itu dinyatakan valid. Nah, itu tadi untuk menentukan data validitas. Selanjutnya, menentukan data reliabilitas. Kita masuk pada menu analis, kemudian klik menu scale, terus reliability analysis. Nah, yang ini kita Ctrl A atau kita copy, pindahkan ke item. Nah, untuk yang di sini tuh untuk total tidak perlu, jadi kita kembalikan. Nah, klik OK. Nah, di sini sudah keluar kawan-kawan untuk data reliability. Nah, untuk melihat data reliability, kita dapat melihat pada tabel reliability statistik. Nah, untuk ketentuannya, apabila nilai pada bak alpanya itu di atas 0,6 dapat dinyatakan valid. Sedangkan di sini tertulis bahwasannya 0,898. Berarti untuk reliability data tersebut dinyatakan valid. Nah, lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang melihat data validitas dan reliabilitas serta kesukaran serta daya pembeda. Jadi, saya menggunakan aplikasi Ministep.
langkah awalnya saya masuk kepada data yang tadi. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam memasukkan datanya. Untuk mini step atau rush model tidak memasukkan jumlah. Jadi hanya item 1 sampai dengan item 25 dan tidak jumlahnya. Nah, setelah diblok, habis itu di copy, buat file baru. Nah, habis itu kita paste yang tadi. Nah, di sini kan saya ingin memberi nama untuk kolom 1 dan kolom 2. Jadi saya di sini untuk yang A, saya klik insert. Yang kolom kedua juga. Nah, untuk formatnya di sini 0, 1. Untuk menuju 32 respondennya. Jadi, formatnya agar lebih mudah, di sini saya gunakan sama dengan klik untuk B1, shift tambah 1, langsung di enter. Nah, ini tuh langsung aja tarik ke angka 9. Nah, untuk di bawahnya 10. Nah, di samping ini saya beri angka 1 karena dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu masukkan format yang sama dengan klik B10 ditambah 1. Langsung di enter. Nah, langsung aja klik kita tarik sampai ke angka 19. Nah, langsung di bawahnya itu 10, sampingnya karena tadi sudah 1, nah ini 2. Lanjut dengan format yang sama dengan klik yang ini, tambah 1, langsung di enter. Nah, yang ini kita tarik sampai ke 29. Di bawahnya itu 10 atau 0. Nah, tadi karena kan 2, nah ini 3. Jadi langsung aja ini format yang sama dengan kita klik B30 ditambah 1, langsung enter. Langsung kita tarik sampai ke angka 32. Nah, untuk yang ini tuh tinggal ditarik aja kawan-kawan. Karena kan untuk formatnya ya. Jadi ini 3, nah ini juga 2. Sampai 9. Nah, ini juga. Untuk yang 0 juga. Nah, setelah itu kita copy semuanya. Sampai habis ya teman-teman. Setelah itu klik format, habis itu klik auto fit columns. Nah, udah jadi data seperti ini. Ini tuh dikatakan data mentahnya. Lalu di save as. Lalu di sini saya buat data mentah Excel UTS. Oke, nah di sini untuk format penyimpanannya itu format text space delimit. Save. Nah, setelah itu masuk pada penyimpanan. Files. Nah, kalau di sini kan masih dalam bentuk format Word, tapi kalau ada beberapa di dalam laptop tuh yang langsung dia bentuknya notes. Jadi kita ganti dulu, kita klik open with notepad. Nah, kita buka notepad-nya, baru kita klik file, save as. Nah, langsung aja dibuat untuk pembedanya, kita buat fix, lalu kita save. Nah, yang tadi. Nah, di sini kan udah ada nih kan kawan-kawan untuk yang itunya. Jadi di sini saya langsung aja buka aplikasi Ministep.
Ya. Dari yang sini tuh tinggal di copy aja ke mini stepnya atau rest model. Nah, habis itu langsung klik data setup. Nah, udah terlihat nih kan teman-teman. Nah, di sini ada menu person. Nah, sebelumnya ini title, nah itu untuk judul daripada file ini. Ini untuk columns yang pertama. Yang ini person label length, yang ini number of data rooms. Nah, itu jumlah responden yang ada pada file tersebut. Nah, untuk yang ini tuh 27 karena di columns-nya ini ada sebanyak 27. Nah, untuk yang ini first item. Nah, untuk item yang data tadi kan kita mulai dari kolom ketiga. Jadi di sini kita ganti jadi 3. Nah, untuk number of items kita ganti jadi 25 karena jumlah itemnya tadi ada 25. Kenapa di sini 27? Karena ada penambahan yang tadi format 0, 1, 1 sampai 10. Nah, untuk yang ini dia tetap 1. Setelah itu baru kita klik refresh data. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk melihat format atau kode datanya, kita klik scan codes. Nah, sudah terlihat kodenya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini saya ingin menamai label itemnya. Jadi di sini saya klik semisal P. Tadi kan kita menggunakan P. Jadi di sini P1 sampai dengan P25. Nah, itu dibuat secara manual ya teman-teman, tidak bisa langsung ditarik. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25. Oke, klik item labels. Oke. Nah, setelah itu klik files, lalu klik save control with data file and exit to mini step analysis. Nah, setelah itu save, lalu klik yes. Setelah itu enter 2 kali. Nah, akan keluar data seperti ini. Nah, setelah itu untuk membaca data validitas dan reliabilitas serta kesukaran soal ataupun daya pembeda dapat kita lihat pada output tables. Nah, untuk yang pertama itu penentuan daripada validitas fit atau tidak fit. Jadi di sini saya akan klik item columns fit order. Nah, ini untuk datanya. Nah, yang kita lihat untuk data validitasnya ini, kita lihat pada output MNSK sama ZSTD dan PT measure all corn atau Corel. Nah, di sini penentuannya untuk output MNSK itu dia harus min 0,5 ataupun lebih kecil dari 1,5.
Nah, untuk yang output ZSTD-nya itu harus lebih besar dari min 0,2 dan plus 2. Jadi yang untuk PT measure all Corelnya ini harus lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,85. Jadi untuk P5 bisa kita lihat bahwasannya di sini untuk output MNS kit-nya itu 1,99. Sedangkan tadi pernyataannya dinyatakan valid ketika dia lebih kecil dari 1,5, tapi dimulai dari min 0,5. Jadi ini dinyatakan tidak valid. Nah, kita lihat pada output ZSTD. Nah, di situ keterangannya bahwasannya lebih besar dari min 0,2 dan 2,0. Sedangkan di sini sudah melewati daripada 2, jadi ini sudah dinyatakan tidak valid. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulannya bahwa untuk P5 itu dinyatakan tidak fit atau tidak valid. Kenapa? Karena untuk menentukan valid atau tidak validnya itu bisa kita lihat dari dua data aja. Kalau dua data itu menyatakan tidak valid, berarti data tersebut tidak fit. Tapi kalau dua menyatakan valid, berarti data tersebut valid. Nah, itu untuk penentuan data validitas atau penentuan data fit atau tidak fit. Selanjutnya, kesukaran soal. Jadi di sini kembali ke mini step yang tadi. Nah, kita klik output tables, lalu klik item measure. Itu untuk melihat kesukaran soal. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, kalau di sini kita lihat pada jumlah measure-nya. Jadi, untuk ketentuan kesukaran soal ini, X lebih besar dari 0,21 itu sangat sulit, 0,0 lebih kecil, X lebih kecil 0,21 itu sulit, dan min 0,21 lebih kecil X lebih kecil 0,0 itu dinyatakan mudah, X lebih kecil lebih kecil sampai dengan 0,21 itu mudah sekali. Jadi kita lihat pada yang atas aja ya teman-teman, pada P23. Nah, di situ kan dinyatakan 1,54 lebih kecil dari 0,21. Nah, sesuai ketentuan yang tadi, X lebih besar daripada 0,21 itu dinyatakan sangat sulit. Berarti di sini dapat dinyatakan untuk P23 itu sangat sulit. Nah, selanjutnya untuk penentuan reliabilitas dapat dilihat dari data kembali lagi teman-teman ke data mini step yang tadi untuk penentuan ininya reliabilitas. Nah, di sini untuk penentuan data reliabilitas itu tidak perlu kembali lagi ke aplikasi Ministep tadi untuk melihat output tables, tapi kita bisa lihat dari measure yang tadi. Nah, bisa dilihat untuk ketentuan data reliabilitas itu kurang dari 0,67 itu lemah. Selanjutnya 0,67 sampai 0,80 itu cukup, 0,80 sampai 0,90 itu bagus, 0,91 sampai 0,94 bagus sekali. Lebih besar dari 0,94 itu dinyatakan istimewa. Nah, kita dapat lihat data untuk ini
reliability-nya adalah 0,88. Nah, untuk data reliability-nya ini mungkin tidak saya sebutkan tadi, tapi dapat saya simpulkan bahwasannya itu bagus sekali. Nah, untuk datanya itu hampir sama sebenarnya. Nah, untuk penentuan daya pembeda. Daya pembeda ini dapat saya indikan 4, ada rumusnya, yaitu 4 dikali separation ditambah 1 dibagi 3. Nah, separationnya ini dapat kita lihat bahwasannya 2,69. Jadi tinggal 4 dikali 2,69 ditambah 1 dibagi 3. Nah, hasilnya 3,92. Nah, itu bisa kita simpulkan jadi, bukan simpulkan sih, tapi bisa kita genapkan menjadi 4. Dapat disimpulkan juga, berarti butir soal tersebut mampu membedakan 4 instrumen. Jadi, untuk data ini dinyatakan bagus. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada penjelasan data validitas dan reliabilitas untuk aplikasi SPSS dan Ministep atau RAS model. Untuk penyampaian informasi atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.